Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare Lur? Mugi-mugi tansah diparingi kesehatan lan dilancarke sekabehane. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, ojo lali siapke kopi udut lan cemilane. Monggo digas Lur fileme. Kali ini saya akan membahas suatu film yang pernah wow di kalangan remaja pada awal tahun 2011 lalu, yaitu film yang berjudul Saksin, di mana film ini sendiri adalah suatu film yang berasal dari Thailand yang kental akan nuansa anak-anak remaja Thailand pada waktu itu yang sangat gemar dengan band. Ya, seperti Mimin Slur yang dulu cita-citanya jadi anak band tapi gagal. Dimulai dengan berkumpulnya 3 orang sahabat, Pat, Kong, dan Edge. Mereka saling memandang gedung pertunjukan dan mereka mengatakan bahwa inilah panggung masa depan mereka. Flashback ketika Pat dan Kong di sebuah sekolah SD dan mereka adalah sahabat dekat dari kecil. Di dalam kelas, guru menilai suara mereka satu persatu untuk bernyanyi, ya tentu saja dalam bahasa Thailand, yang Mimin nggak paham artinya. Di situ terlihat Pat yang ditunjuk untuk maju bernyanyi di depan kelas. Terlihat dari ekspresinya, dia tidak mau maju untuk bernyanyi karena malu. Tetapi pada akhirnya ia maju ke depan kelas dan bingung menyanyikan lagu apa. Banyak teman-temannya menggoda dan mentertawakan Pat. Karena Kong adalah teman baik, dia melempar kertas ke muka orang yang mengganggu dan terlihat saling adu lempar kertas. Kemudian ada teman sekelasnya yang bernama Ern. Dia mengisyaratkan untuk menyanyi lagu rock. Dilihat dari ekspresinya, dia mengerti lagunya. Tetapi pada saat mempraktekannya, dia malah membuat teman-temannya tertawa. Lalu selanjutnya Eren maju, dan Eren yang bernyanyi. Semua teman-temannya pun ikut bernyanyi dan terbawa suasana. Suatu hari Pat berusaha ingin membuat rekaman lagu untuk Eren. Untuk menyatakan cintanya, dia meminta tolong kepada Kong untuk mengajarnya bermain gitar dan membuat rekaman sebelum Eren pindah ke Bangkok. Hingga akhirnya lagu itu pun selesai. Malam itu Pat dengan tergesa-gesa bersepeda ke rumah Eren. Karena waktu itu sudah larut malam, akhirnya Pat hanya bisa menelpon menggunakan telepon umum depan rumah Eren. Dan ternyata ayah Eren lah yang mengangkatnya. Karena gugup, Pat mengaku dirinya sebagai Kong. Dan ayahnya Eren harus memarahi Pat karena telepon sudah larut malam. Esoknya di dalam kelas masih berlanjut penilaian menyanyi. Kali ini teman sekelas Pat dan Kong yang bernyanyi. Menyanyikan lagu yang menggosipkan kalau Kong dan Eren berpacaran. Melihat hal itu, Pat terlihat sempat ketakutan. Ia khawatir kalau ia ketahuan bahwa yang sebenarnya menelpon malam itu adalah dirinya. Eren terlihat marah dan menangis. Lalu dia mendatangi Kong, kemudian ia mengatakan bahwa ia nggak suka diganggu. Pat sebenarnya ingin menyerahkan kaset itu sebelum Eren meninggalkan dirinya, tapi ia mengurungkan niat dan akhirnya Eren pindah ke Bangkok. Berlanjut di adegan berikutnya ketika mereka sudah dewasa, terlihat Kay. Di sini Kay adalah saudara kembar dari Kong. Kay dengan kerennya manggung di depan murid-murid sekolah lainnya, sedangkan Kong berkata pada Pat bahwa tidak ada yang menarik di pentas ini. Di sini sebenarnya Kong ini cuma iri karena saudara kembarnya Kay mempunyai penggemar yang banyak. Saat Kong dan Pat berjalan bersama, Kong berkata kepada Pat bahwa ada cewek pindahan nih. Kong pun menunjuk ke arah cewek cantik itu, tapi mereka tidak mengetahui siapa dia. Betapa terkejutnya mereka bahwa cewek itu adalah Eren. Pat dan Kong pun sangat senang dan terlihat saat pulang sekolah. Dia menyanyikan lagu cinta yang menandakan dia sedang mulai jatuh cinta lagi. Setelah pertemuannya dengan Eren, Kong pun ingin mendirikan sebuah band dengan Pat. Mereka berdua pun mencari personil band lainnya untuk dijadikan drummer. Ia menemukan anak kelas sebelah bernama X. Dia pintar bermain basket. Tetapi saat sedang bermain basket, dia terjatuh dan tangannya terluka. Ternyata Kong sudah memberitahu Eren bahwa dia memiliki band yang beranggotakan 3 orang. Kong menyampaikan kepada seluruh teman sekolah bahwa ia akan tampil di mall dengan nama Kong and Friend.
Mendengar hal itu, ekspresi Pat menjadi tidak enak, tetapi mereka bertiga mau tidak mau harus tampil di acara tersebut untuk menutupi malu mereka. Mereka bertiga pun pergi ke studio band dan menyewa untuk berlatih. Akan tetapi banyak banget halangannya saat latihan. Mau tidak mau mereka konser dengan persiapan yang sangat minim. Saat datang ke tempat acara tersebut, Pat kembali menunjukkan muka ketidakyakinan dia, dan ternyata acara yang mereka hadiri adalah acara yang diperkenankan untuk anak-anak. Mereka pun dipersilahkan menaiki panggung dan menyanyikan lagu versi rock. Saat mereka memainkan musik dan bernyanyi, semua orang menutup kupingnya. Terlihat hanya Aaron yang enjoy menonton. Saat pertunjukan terlihat tangan X yang berdarah dan banyak anak kecil yang menangis, dan hasil pertunjukan mereka gagal total dan diejek satu sekolahan. Selanjutnya Pat dan Kong ingin mengikuti sebuah acara kontes band. Mereka pun membacakan syarat untuk mengikuti kontes tersebut. Dan dalam kontes itu tertulis bahwa lagu yang harus digunakan adalah lagu yang dibuat sendiri. Hingga akhirnya Pat ingin membuat lagu baru yang akan dibawakan di kontes nantinya, sambil mengingat-ingat kejadian apa saja yang dia lalui bersama Aaron. Saking asiknya membuat lagu, Pat tidak sadar kalau Kong datang dan membaca lagu itu. Kong pun tertarik dengan lagu itu dan dia berkata ia suka dengan lagunya. Adegan berpindah yang memperlihatkan Kong yang menelpon Pat sambil menangis. Di situ ternyata Kong juga membelikan tiket kereta untuk perjalanan mereka entah kemana. Kong berkata ia patah hati setelah ditolak cintanya oleh Aaron. ที่เอิญจะตอบรับรักเอิญก็เอาแต่พูดถึงเรื่องวงกูพยายามโน้มน้าวใจเอิญเต็มที่แต่เอิญก็บอกกับกูแค่ว่าเอิญก็เดินไปเลยเฮีย Dan ternyata X juga sedang patah hati. Ia kalah mendekati cewek idolanya. Cewek incaran X ternyata lebih memilih cewek tomboy dibandingkan dengan dirinya. Di dalam kereta, Kong membeli entah itu bir, ciu, atau amer. Mereka bertiga akhirnya mabuk sambil diiringi lagu yang sedih. Ketika tertidur pulas, ternyata tujuan mereka berdua adalah Bangkok. Mereka datang untuk mengintip sekolah khusus wanita di Bangkok. มึงถอมาถึงกรุงเทพอ่ะก็แค่นี้เองเหรอวะสักครั้งหนึ่ง Tidak diduga apa yang dialami X kembali terjadi. Ada pepatah di mana ada cewek cantik pasti ada cewek tomboy, dan itu pun terjadi lagi. Tujuan lain mereka di sini adalah gedung pertunjukan, seperti awal saat film ini dimulai. Saat dia bertiga masuk, terlihat ada band yang sedang menyanyikan lagunya. Tapi di tengah-tengah Kong malah maju ke depan dan menyatukan tangannya dengan vokalis tersebut. Ternyata band tersebut sedang melakukan syuting video klip. Tetapi sebelum mereka diusir, Kong melempar pick gitar miliknya dan berjanji ke vokalis tersebut bahwa mereka akan manggung di arena itu suatu hari nanti. Mereka bertiga pun balik dari Bangkok dan membuat band baru yang bernama Saksin. แต่พวกเราลุกขึ้นยืนและถือกำเปรียบเสมือน Karena sebelumnya Kong ditolak cinta oleh Aaron, Pat tidak sengaja bertemu dengan Aaron dan bertanya apakah ia masih mungkin bergabung dengan bandnya. Dan Aaron harus berkata tidak mungkin dan minta maaf kepada Pat dengan apa yang terjadi dengan bandnya. Di akhir pembicaraan, Pat berkata ia masih ingin melihat foto Aaron di album yang dia buat. Adegan selanjutnya memperlihatkan Kong di sebuah toko alat musik. Kong memilih gitar dan mencobanya satu persatu. นักดนตรีดังๆพี่ครับขอดูแอมตัวนั้นหน่อย Abang-abang yang sedang membantunya pun sebenarnya capek, tetapi rupanya Kong malah membeli bass. Bass itu dipinjamkan kepada Pat.
มึงซื้อให้กูจริงเหรอวะ ก็เฮียแหละมึงแบกด้วย Saat adegan di kamar mandi, dan Kong mendengar apa yang sedang dibicarakan vokalis The Arena tersebut. Nampak menjelek-jelekkan Kay dan mengatakan The Arena tak akan pernah ada tanpa dirinya. Merasa kesal, Kong menyiramkan satu demi satu gayung dalam kamar mandi. Tetapi vokalis itu marah ketika tahu yang melakukan itu adalah Kong. Kong yang mengaku sebagai Kay akhirnya adu bacot dan gebuk-gebukan dengan vokalis The Arena hingga meninggalkan memar biru. Sesampainya di rumah, Kay berbicara kepada Kong bahwa ia sudah mengeluarkan vokalis tersebut dan menggantikannya dengan yang baru. Kong and Friend nampak tidak percaya diri karena Eren bergabung dengan The Arena, hingga akhirnya waktu perlombaan pun semakin dekat. Lagu mereka pun dilatih di studio roti milik Ayah X. Setelah beberapa hari, hingga larut malam, lagu yang mereka buat akhirnya selesai dan tinggal menunggu pengumuman. Saat pengumuman lewat radio, mereka frustasi karena hanya 20 pemain saja yang diterima. Saat panggilan sampai ke nomor 19 dan mereka pun belum juga dipanggil, Kong tiba-tiba malah mematikan radionya karena frustasi dan kesal dengan pembawa acara tersebut. Mereka tidak tahu apakah mereka berhasil lolos atau tidak. Tanpa diduga, Eren menghubungi dan berkata kalau Saksin merupakan peserta yang terakhir lolos. Dan mereka pun mempersiapkan pemeran pembantu yang akan ikut dalam pertunjukan mereka nantinya. Selanjutnya diperlihatkan Pat pergi menemani Eren ke sebuah toko. Pat pun menggombali Eren. Pat mengatakan kalau Eren imut dan abang penjaga toko mengatakan bahwa cinta mereka itu cinta monyet. Akhirnya Saksin tampil di panggung tersebut. Mereka kebagian manggung setelah band The Arena. Tetapi pada saat The Arena tampil dan tidak diduga, lagu yang dibawakan The Arena adalah lagu yang dibuat oleh Pat. Yang membuat Kong menjadi patah hati dan berhenti di tengah-tengah pertunjukan. Dan Kong dikejar oleh Pat hingga akhirnya mereka berdebat. น่ะ พูดอะไรอ่ะมึงก็พูดเถอะ มึงก็เลิกแบบนี้ไง แล้วมึงก็ดีแล้วเหรอ Karena hal itu, Pat akhirnya mengundang Eren untuk datang ke kafe dan ternyata maksud tujuan Pat adalah untuk memutuskan hubungannya dengannya. Eren pun sedih dan meninggalkan Pat. Hubungan Pat dan Kong pun merenggang. Mereka tidak menegur satu sama lain hingga lulus SMA. Sekolah lama mereka diadakan reuni dan mengundang The Arena sebagai bintang tamunya. Tidak lupa Pat membeli satu kaset untuk ditandatangani oleh Eren saat melihat konser The Arena. Pat bertemu dengan Ace dan berjoget bersama. Pat juga bertemu dengan Eren dan meminta tanda tangannya lalu mengobrol bersama seperti mereka masih memiliki perasaan satu sama lain. ฟังเราเป็นไงบ้างอะ มีแต่เราอะเซ็นให้หน่อยดิ Acara berlangsung hingga larut malam dan terlihat teman mereka memutarkan film saat mereka masih SMA. Di antaranya ada video saat Pat dan Kong sedang manggung bersama. ซิงค์อะโคตรมันเลยเนาะ Pat kemudian dengan rasa percaya diri naik ke atas panggung dan bermain bass sendiri dan menyanyikan lagu Saksin. Di sini Pat berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Kong. Mendengar Pat bernyanyi, Kong pun menjauhi Pat dan Pat bernyanyi tambah keras. Dan ternyata Kong mendatangi Kay sambil menangis untuk meminjam pick gitar. Kong lalu berlari ke arah panggung sambil menangis disertai mereka bertiga menyanyi lagu Saksin.
Lanjut ke adegan akhir, diperlihatkan mereka bernyanyi bersama dan melompat ke arah tomat dari hasil kebun. Dan film yang membahenolkan akhirnya selesai. ไงดีกี่ทีมก็นับไป1 2 3 4 Pada dasarnya film ini menceritakan tentang perjalanan masa-masa remaja untuk memikat para gadis-gadis. Namun ironisnya, hanya Pet saja yang berhasil mendapatkannya. Ya meskipun ia harus rela mengorbankan persahabatan dengan Kong. Film Saksin sendiri mencoba menggambarkan polemik yang dihadapi oleh para remaja pada saat memulai karir sebuah band. Salah satunya adalah memilih antara orang yang disukai atau berkomitmen dengan bandnya tersebut. Terima kasih seluruh yang sudah menonton Ngopi Film. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like and subscribe agar Mimin bisa terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.